Oke, selamat pagi teman-teman. Kita mendapatkan dua rongsokan pompa air yang nantinya kita akan manfaatkan untuk pompa air, menyedot air dari sumur, oke. Tapi kita akan pilih dulu mana yang bisa dimanfaatkan, oke. Coba kita pilih dulu. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Jangan sampai salah pilih. Kita lihat dulu untuk kumparannya bagaimana. Ternyata saudara-saudara yang ini sudah terbakar oleh api asmara, tidak bisa digunakan. Jangan. Kalau digunakan nanti capek, rusak terus. Ya bisa, cuma prosesnya lama. Butuh penggulungan ulang untuk kumparannya dan lain sebagainya. Wah, capek. Mending cari yang enak-enak aja meski barang rongsokan. Kita lepas dulu bautnya. Setelah itu kita buka keempat baut ini. 1, 2, 3, 4 ini kita lepas. Coba kita lihat lagi untuk kumparannya masih layak pakai atau tidak. Jangan sampai salah pilih lagi. Setelah nanti kita coba ya. Ini kita lihat dulu. Yang satunya itu jelas terbakar. Kita lihat yang ini masih bisa digunakan atau tidak. Kita bongkar. Waduh, kotorannya. Wah, ini adalah sarang buaya. Kelihatannya untuk kumparannya masih bagus. Kita bersihkan dulu. Jangan sampai anak buaya masih ada di dalamnya. Atau anak garangan. Karena sekarang lagi musim anak buaya dan anak garangan. Kita bersihkan, oke. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali untuk baut 4 yang tadi kita lepas. Di sini agak susah karena menyesuaikan tempat mur yang ada di ujung yang berlawanan itu, karena saking panjangnya jadi susah untuk mencari titik lubang. Nah, kita tancapkan dulu, kita raba-raba di mana untuk mur yang sebelah sana tepat atau belum. Kita masukkan satu persatu, kita rasakan. Kalau serasa untuk ulirnya sudah masuk, ya oke, berarti tinggal kita kencangkan saja untuk baut keempat sudut ini, oke. Kita coba kencangkan, ternyata sudah masuk. Oke lah, oke. Kita kencangkan semua sampai benar-benar permanen. Oke, kita coba, sudah oke. Sudah berputar keempat baut ini, sudah permanen dan tidak bergoyang. Seperti dangdut. Keempat sisi ini, nah harus yang saya maksud tepat keempat sisi itu. Tidak ada gesekan, putarannya lancar. Kita lanjut lagi, kita sambung untuk kapasitor. Ini fungsinya untuk penggerak di saat pertama kali start. Kita tancapkan saja ke Pak PLN, ternyata berputar. Wow. Wah, ini ada kesalahan. Kalau terjadi kesalahan seperti ini, RPM akan rendah. Tidak bisa kenceng. Nah, ini terjadi kesalahan, terbalik. Maka kita akan balik untuk kabelnya. Kita balik saja. Nanti maka akan terlihat untuk RPM-nya ya. Kita balik kabelnya, kita coba lagi. Nah, ini yang paling benar. Oke lah. Jadi putaran RPM-nya akan menjadi sangat kencang kalau penyambungan instalasi kabelnya benar. Begitu yang saya maksud, oke. Setelah itu kita akan membersihkan ini as untuk dinamonya, as untuk penggeraknya ini dengan amplas yang halus 1000. Nah, oke, setelah bersih kita tancapkan untuk bagian pompa. Ini namanya water pump. Bisa juga disebut water pump ataupun pompa boxnya. Kita pasang bautnya. Nah, setelah itu ini namanya pak kalau bahasa Indonesia, dan bahasa Jawanya epak. Untuk mencegah dan membuat kevakuman di dalam ruang water pumpnya. Ini namanya pak vakum. Nah, atau orang Jawa memanggil sealer, apa namanya, klep. Nah, terserahlah, bebas. Orang gila mah bebas. Setelah itu kita pasang untuk pengancingnya. Kita pasang lagi pengancingnya, oke.
Setelah itu kita coba gimana ya? Nah, kita pasang pengaitnya, pengancingnya atau pengunci untuk si ini. Setelah selesai pengancingnya, maka kita akan coba untuk putarannya bagaimana, atau tersendat atau menjadi agak seret atau ada gesekan. Nah, kita coba ya. Kalau memang lancar berarti memang sudah oke nih. Coba kita cantapkan ke Bapak PLN terdekat di rumah Anda. Yes. Kita cabut dulu gimana sisa putarannya. Oke lah, ini bisa dibilang termasuk sukses. Oke. Langkah selanjutnya saudara-saudaraku, ini sudah benar-benar jos. Kita pasang lagi namanya impeller. Saya satu punya baru tapi juga dari rongsok. Ini yang bekasnya ini tadi yang sudah karatan, ini baru tapi ya dari rongsok, tapi nggak tahu kok dapat baru ya. Iya, dipasang aja yang lebih bagus. Kita pukul-pukul pakai sarung tinju, crok. Oke, setelah dirasa cukup, kita cek dulu untuk sisi samping-samping ada yang bergesekan atau tidak. Dan yang paling penting yang perlu Anda ketahui teman-teman semua, bahwa yang paling penting di sini pemisah atau sekat antara input dan output air itu harus benar-benar rapat. Tidak ada celah, baik 2 mili, 1 mili atau 0,05 mili, jangan sampai. Itu akan mempengaruhi, sanyo akan dibilang lembek. Nggak ada istilah sanyo lembek. Itu cuma gimana ya? Lembek itu di sistem water pumpnya. Nah, oke, sudah rapat. Kita putar dulu ada gesekan atau tidak. Ternyata tidak. Oke lah, aman-aman saja, tidak ada gesekan yang terjadi. Sip. Setelah itu kita ada lagi bekas 2. Kita pilih yang bagus, yang jelek kita buang saja karena juga namanya rongsok ya. Kita pilih dulu yang baik. Yang mana? Oh, ini kelihatannya bagus, layak pakai lah, kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, kita pasang untuk karet kedap udaranya. Ini karet vakum di sini berfungsi sebagai menjaga kevakuman di area water pump. Kalau sampai ini bocor, nah akibatnya itu tadi lembek. Nah, bukan lembek tentang putaran RPM, bukan. Ini lembek dikarenakan ruang vakum di dalam water pump ini tidak maksimal. Untuk impeller akhirnya menghisap udara, bukannya menghisap air ya. Nah, ini setelah bersih kita pasang lagi. Coba kita rasakan untuk sisi-sisinya bisa rapat atau tidak, atau harus presisi ini ya. Kalau sampai miring atau ada udara yang bisa masuk ke sana, maka sanyo Anda akan lembek atau tidak kuat untuk naik, ataupun hisapannya sangat lemah. Nah, setelah dirasa oke, kita pasang baut keempat penjuru dunia. Inilah manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkan barang rongsok. Ini akan bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Nggak perlu lagi mikul air, nggak perlu lagi membawa air dengan bahu kita yang sangat capek. Ini cukup pencet-pencet, nah gitu kan. Bautnya kok satu ada yang ringnya busuk, ini nggak apa-apa, namanya juga rongsok ya. Kita coba putarannya, ternyata sempurna, berputar dengan sangat sempurna. Ini ya gimana, namanya juga barang rongsok ya. Ya dianggap aja udah sempurna. Kita cek tahap terakhir untuk mengetes daya hisap sebuah pompa air. Maka kita buang dulu untuk klem senai ataupun konektor ke pipa ya. Ini bisa untuk buktikan gimana ini kualitasnya bagus atau enggak. Kita kasih air dulu, jangan air bir, jangan air zam-zam sayang. Ini harus air mineral biasa dari pegunungan yang hijau, biar kita sehat walafiat. Setelah terisi, dengan cara menaruh telapak tangan di area input untuk penghisapannya.
Outputnya biarkan saja, nyalakan lalu angkat, rasakan betapa kuatnya untuk hisapan. Jika memang sanyo ini masih bagus, maka sanyo ini akan terangkat. Kalau tidak bagus, nggak bisa, dia nggak punya daya hisap. Disinilah cara mengetesnya sebelum Anda memasang. Daripada langsung dipasang susah-susah dalam sumur, nggak kuat naik. Nah, tes dulu dengan cara ini. Kalau dia sempat terangkat, bagus.